Halo penonton YouTube, balik lagi bersama gue Ali channel Mi Times. Dan kita masih melanjutkan video yang kemarin, masih bahas tentang smartwatch dari Mi Times. Ini kalau nggak salah yang kelima deh. Gue udah lupa. Jadi ini kayak versi mininya si HK85. Nah, tapi buat harganya, ini tuh harganya ada di 500 ribuan ketimbang si HK85 ini di harganya ada di 400 ribuan. Nah, kita lihat aja apa yang buat dia mahal ketimbang si HK85 ini. Tapi sebelum itu kita bumper dulu. Ya, si HK39 ini mungkin sebuah adiknya dari si HK85 dengan ukuran tuh dia lebih kecil ketimbang si HK85. Kalau ini tuh ukurannya ada di 1,1 inci, sedangkan kalau misalkan HK85 ini ukurannya ada di 1,4 inci kalau nggak salah dah. Coba cantumin ntar editor kalau gua salah. Tapi dia punya harga yang lebih mahal kayak tadi gue bilang, ada di harga 500 ribuan. Langsung aja kita pindah ke kamera atas buat unboxingnya. Oke, ini dia untuk packagingnya. Dia tuh warnanya pink kayak gini ya. Dan kalau misalnya kita lihat di bagian sisi-sisinya, dia itu polosan dan di belakangnya seperti biasa sama kayak yang AMOLED kemarin. Dan aplikasi itu namanya FitCloud Pro app. Nah, ini buat scan barcode-nya. Kalau misalkan kita buka, ini tuh variannya tadi warnanya warna merah kalau nggak salah deh. Seperti ini untuk smartwatch-nya. Jadi tuh ini varian yang warna merah dan dia punya 3 varian warna. Ini dia untuk varian warnanya. Ada yang warna merah, warna pink, dan juga warna hitam. Nah, kalau misalnya di HK39 ini dia nggak ada varian warna grey seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen couple-couplean gitu sama pasangan kalian, mending ambil yang hitam ini aja nih, yang udah pasti. Karena di HK85 itu ada warna hitam. Warna pink juga ada sih sebenarnya kalau kalian pede mah. Kita fokus aja ke yang warna merah, kayaknya lebih kelihatan gahar gitu ya. Jadi tuh ini jamnya kecil banget ya ketimbang si HK85. Tuh kalian bisa lihat nih kalau di perbandingannya seperti ini ukurannya. Ini tuh buat layarnya ukurannya 1,1 inch dengan resolusinya tuh ada di 360 x 360 yang sudah menggunakan panel AMOLED. Sama seperti HK85 dia sudah menggunakan panel AMOLED. Nah, terus kalau misalnya kita lihat di bagian sisi-sisinya, nah ini tuh layarnya udah ngelengkung ya. 2,5D. Terus kalau di bagian sampingnya tuh kayak gini dia ada 2 crown, dan kalau diketok ini sih menurut gua dia pakainya alloy ya, sama kayak si HK85 ini, cuman buat finishingnya dia itu dibuat glossy ketimbang si HK85 ini finishingnya tuh kayak agak matte gitu. Finishingnya tuh sedikit agak matte ya. Nah, terus kalau lihat bagian samping sini dia ada lubang speaker yang menurut gua ini udah cukup gede banget buat si smartwatch di ukuran 1,1 inch, dan di bagian belakangnya seperti ini sama kayak si HK85. Nah, gue coba mau ukur nih buat diameternya sendiri karena dia menurut gua lebih kecil ketimbang smartwatch lainnya yang udah pernah gue review. Dia itu buat diameternya ada di 39,3 mm atau di 3,9 cm. Ini untuk diameternya. Dan kalau misalnya untuk ketebalannya, nah dia tuh ketebalannya ada di 12,3 mm atau 1,2 cm. Sedangkan kalau misalkan buat bobotnya itu ada di 43 gram. Menurut gue lebih ringan 20 gram ketimbang si HK85. Nah, gue sekalian mau ukur lagi si HK85 itu dia beratnya itu ada di 62 gram. Ya, sekitaran 22 gram lah untuk selisihnya. Ini kalau misalnya buat strapnya sendiri, dia tuh strapnya ada perbedaan ya ketimbang si HK85. Dimana ini buat ukuran strapnya itu ada di ukuran 18 mm. Dan lihat nih di sini guys. Jadi tuh buat strapnya kayak ada embos-embosnya gitu ya. Embos-embos huruf M dan huruf K. Dan buat strapnya tuh menurut gue ini tebal banget ketimbang strap-strap yang lain. Dan di sini seperti biasa buat buckle-nya ada embos logo Mi Times. Seperti itu aja, langsung kita klik. Nah, dia ada tulisan hello untuk bagian boot awalnya dan langsung ditujukan ke pilihan bahasa. Kita lihat sini apakah ada bahasa Indonesia. Oh, banyak banget bahasanya. Oh, tadi itu bahasa Indonesia. Nah, ya ada bahasa Indonesia ya. Kita pilih pakai bahasa Indonesia aja. Dan ini nama smartwatch-nya tuh HK39 dengan aplikasi namanya FitCloud Pro. Oke, kita bisa pindah di sini untuk pemasangan perangkatnya, tapi kita juga bisa untuk skip. Ini dia untuk tampilan awalnya si HK39. Nah, jadi dia buat wallpaper itu udah warna merah gini, jadi sinkron banget sama strapnya ini. Dengan finishing di pinggirannya tuh ada warna gold-goldnya gitu, jadi terkesan terlihat kayak glamor-glamor gitu ya untuk smartwatch-nya. Dan untuk crown-nya bagian atas ini buat masuk ke menu, dan kalau misalkan buat back-nya lagi pencet crown yang atas, dan kalau crown yang bawah itu
buat masuk ke mode olahraga. Nah, yang ngebedain di sini buat mode olahraganya itu dia ikonnya berbeda ya. Gak kayak si HK85 yang ikonnya tuh dia bisa gerak-gerak. Nah, kalau di HK39 ini dia ikonnya icon biasa aja gitu, nggak ada animasi apa-apa. Dan buat mode olahraganya menurut gue juga nggak terlalu banyak ya. Cuman ada 8 mode olahraga. Oke, kita back aja dulu. Kita masuk ke bagian menunya. Nah, ini untuk tampilan menu awalnya. Jadi tuh bentuknya bulat seperti ini ya untuk stylenya. Kita bisa geser-geser dengan cara slide aja seperti ini. Tapi sebentar gue mau coba buat ganti layoutnya dulu, karena kalau layoutnya kayak gini tuh agak sedikit pusing ya. Nah, ini dia untuk menu-menunya. Di bagian atas ini ada menu panggilan biasa, dial kontak seperti ini kalau kalian mau nelpon via smartwatch-nya. Terus ada kontak yang sering dihubungi, catatan panggilan, asisten suara, data olahraga, rekor olahraga, heart rate, sleep monitoring, blood pressure, blood oksigen, pesan cuaca. Ini buat data menstruasi perempuan, musik, pelatihan nafas, breathing exercise, stopwatch, timer, jam alarm, kalender, kalkulator, tali telepon, kamera, dan pengaturan. Ya, menurut gua fiturnya udah cukup lah ya, udah cukup lengkap buat kita pakai untuk sehari-hari. Terus kalau misalnya kita lihat sini di bagian pengaturannya, nah dari sini ada gaya menunya, yang dimana gaya menunya itu ada 4. Nah, kalau misalnya di HK85 itu dia gaya menunya itu ada 5 kalau nggak salah deh ya. Terus kalau misalnya kita lihat di bagian layar, sini ada buat pengaturan watch face, kecerahan yang bisa diatur sampai 5 tingkatan. Lalu kalau misalnya kita back, di sini ada waktu layar, dia itu bisa sampai 30 second. Dan karena ini layar udah AMOLED, maka si smartwatch ini juga udah ada fitur AOD-nya. Cuman AOD-nya sama seperti HK85 kemarin, dia itu buat AOD-nya nggak bisa di custom ya. Cuman ada 2 pilihan aja nih untuk AOD-nya, mau yang mode jam digital ataupun yang mode jam analog. Coba kita lihat untuk mode jam digital. Kalau misalnya di HK39 itu AOD di jam digital itu kayak gini ya, dia cuman bisa menampilkan jam dan tanggal dan hari kayak gini tuh. Ini kalau misalnya buat yang jam analog tampilannya seperti ini. Dia tuh buat tampilan AOD di jam analognya beda ya ketimbang si HK85. Yang menurut gua sih lebih prefer si HK85 ketimbang si HK39 ini untuk AOD di jam analognya. Nah, buat di HK39 sendiri, dia itu buat baterainya sudah ada fitur buat mode hemat daya ketimbang si HK85. Kalau di HK85 itu dia nggak ada fitur buat hemat dayanya ya. Yang pengalaman gua pakai si HK85 ini dari 100% sampai 0% itu waktunya cukup singkat banget. Itu cuman dapet sekitaran 3 hari aja kalau misalkan AOD-nya dinyalain. Lalu kita balik lagi dan kita lihat di sini. Di sini ada pengaturan buat vibration-nya. Ini yang lembut, kuat. Buat vibration-nya kayak tadi gue bilang, dia itu agak sedikit kasar. Jadi menurut gue pakai yang lembut udah cukup. Dan di sini ada pengaturan untuk bahasa, QR code, kata sandi, dan ini buat meresetnya. Nah, sebelum gue ulik-ulik lebih jauh, gue coba mau konekin dulu ke aplikasinya. Nah, buat nama aplikasinya itu ya sama kayak si HK85 kemarin, itu namanya Fit Cloud Pro. Kita tinggal klik aja ini aplikasinya dan kita masuk ke mode perangkat, kita tambahkan perangkat. Ada tulisannya HK39 ya, langsung aja kita klik buat pairing-nya. Oke, udah terhubung. Sangat simple sekali. Buat fittingnya di tangan gua, yang menurut gua sebenarnya kalau misalkan pakai jam sekecil ini tuh kayak sedikit agak aneh ya, karena nggak terbiasa aja gitu buat ukurannya. Mungkin ini cocoknya buat para ciwi-ciwi yang nggak suka jam-jam tangan yang gede gitu. Jadi kalian bisa kapelan gitu sama doi kalian. Doi kalian misal pakai smartwatch yang ukurannya tuh kayak si HK85 ini, dan buat yang ceweknya tuh pakai yang si HK39 ini. Jadi kayak keren aja gitu. Kayak gini untuk fittingnya di tangan gua mau coba buat healthy monitoringnya. Di sini ada mode untuk blood pressure. Kita tes. Nah, sebenarnya gue di sini kayak masih agak ragu-ragu ya untuk smartwatch. Apakah tuh kayak blood pressure tuh akurat atau enggak? Jadi nanti buat perbandingan gue mau sekalian ukur pakai alat tensi darah ya, yang biasa ada di rumah sakit atau klinik gitu. Apakah angkanya akurat atau enggak? Ini dia buat angka tensi darah gua ada di 131/77, yang dimana kalau misalkan di smartwatch ini tertulis normal ya. Sekarang gua mau coba tes untuk alat tensi darah, apakah angkanya itu sama atau enggak sesuai si smartwatch ini. Kita coba. Nah, ini dia alat tensinya. Coba gua mau ukur.
Nah, ini dia untuk hasilnya. Kalau misalkan pakai smartwatch itu ada di 128/75 dengan statusnya itu normal. Dan kalau misalkan gue ukur pakai alat tensi pengukur tekanan darah, itu tuh ada di 121/73. Jadi kalau misalnya dibilang akurat atau enggak, ya so-so lah, nggak yang terlalu akurat banget dan nggak yang terlalu miss banget untuk pengukurannya. Oke, itu tadi buat pengukuran blood pressure-nya. Dan selanjutnya coba buat masuk ke saturasi oksigen. Dia untuk pengukuran itu seperti ini. Ada animasinya, statusnya normal dengan saturasinya ada di 99%. Nah, selanjutnya di sini ada mode pesan. Ini untuk menampilkan notifikasi cuaca. Seperti ini untuk cuacanya. Lalu mode menstruasi kalian harus atur di app-nya. Musik, terus ada breathing exercise seperti ini. Mau yang 1 menit atau yang 2 menit tinggal dipilih aja. Stopwatch, timer, jam alarm, kalender, kalkulator seperti ini. Udah gitu aja ya. Oke, kita langsung lihat aja di aplikasinya untuk watchface-nya. Nah, untuk watchface-nya kita bisa lihat di sini. Buat watchface-nya itu di HK39 itu lebih banyak ketimbang di HK85. Kalau di HK85 tuh nggak sampai sebanyak inilah. Nah, kalau di HK39 ini dia lumayan banyak untuk tampilan watchface-nya, dan menurut gua unik-unik juga untuk tampilan watchface-nya. Mau ada yang simple, ada yang elegan, ada yang kelihatan lebih futuristik, ada yang lebih lucu-lucu kayak gini juga ada. Nah, tapi buat watchface-nya itu kalian tetap sama aja kayak si HK85, dia nggak bisa dikoleksi di smartwatch-nya gitu. Jadi kalau misalkan kita udah install satu watchface di smartwatch-nya, contohnya kayak gini, ini udah gue install nih, maka dia nanti kalau misal kalian mau install lagi tuh dia langsung ketimpa sama watchface yang baru. Nih kita coba ya, sekalian tes apakah buat apply-nya tuh lumayan cukup cepet atau lambat. Oke, udah selesai disinkronkan. Dan buat sinkronasinya tuh menurut gue lumayan cukup lama. Tadi gue sampai sempat bercanda dulu ya sama editor gue. Nah, terus kalau misalnya kita lihat lagi nih untuk di bagian app-nya, dia di sini ada menu untuk pengingat minum, pengingat berdiri, lalu alarm, lalu di sini ada notifikasi, namanya notifikasi sundul. Kalian bisa aktifin semua notifikasi apps apa aja yang kalian install di HP kalian. Kalau nggak ada, maka kalian pilih si pengingat yang lain. Nah, selanjutnya sini ada fitur dorong olahraga. Itu sebenarnya kayak mode olahraga yang nggak ada di smartwatch seperti itu. Jadi kalau misalkan di smartwatch ini nggak ada olahraga yang kalian inginkan gitu. Nah, di sini gue barusan nambahin mesin dayung. Nah, kan tadi kan cuma sampai sepak bola aja tuh. Jadi nambahinnya tuh lewat apps tuh kayak watchface gitu buat nambahinnya. Nih, gue coba buat tambahin si hoki ini nih ya. Kita dorong olahraga. Maka tuh dia kayak langsung install gitu. Nah, terus dia bakal ada update seperti ini, dan kalian lihat lagi nih di bagian menu mode olahraganya. Nah, maka di smartwatch-nya itu bakal ada mode olahraga yang tadi kita sudah push ke smartwatch-nya. Dan buat yang sebelumnya itu kayak ketiban. Sama aja lah kayak si watchface yang kalian install. Sedangkan kalau misalkan buat mode olahraga sendiri, ini menurut gua banyak banget tuh ya. Cuman ini belum kelut aja buat icon-iconnya. Ya, ada banyak banget buat menu olahraganya, tapi kalian harus push dari app ke smartwatch-nya. Nah, selanjutnya di sini ada laporan cuaca, ini rest to wake up, mengukur denyut jantung lebih lanjut, pemantau kesehatan otomatis, Find My Band, terus preferensi mindset, format waktu, kontak favorit, goyangkan untuk mengambil foto, versi hardware, ya samalah kayak si HK85 kemarin. Terus di sini untuk bagian berandanya seperti ini, dia hampir-hampir sama. Nah, tadi gue juga udah sempet tes nih buat jalan, tapi ya bukan buat jogging. Kan di sini ada menu GPS-nya nih. Di bawah ini kan ada logo GPS-nya, ada sinyalnya. Tadi itu gue udah sempet coba buat keluar beli nasi padang. Di bagian jumlah aktivitas total tuh kita nggak bisa ngelihat area trackingnya. Jadi itu buat detailnya seperti ini aja nih. Catatan olahraganya kayak ada waktu, terus juga ada pace, kalori yang terbakar, jumlah langkah, kecepatan kita rata-ratanya, dan panjang langkah. Kalau misalnya kita lihat grafiknya tuh bentuknya seperti ini aja. Jadi buat grafiknya tuh dia nggak nampilin kayak maps gitu, terus area mana aja yang udah kita kelilingin. Di HK39 itu dia nggak ada tampilan seperti itu. Atau mungkin karena gua di sini cuma pakai mode jalan ya, bukan mode lari. Kalau yang di lari ini mungkin jumlahnya terlalu dikit, jadi dia nggak bisa nge-record data lebih banyak. Nah, gitu aja buat mode olahraga yang ada di app-nya. Nanti gue coba buat mode running, tapi mungkin ya kayak ngetes GPS gitu pada umumnya gitulah. Soalnya gue juga penasaran nih, karena di sini ada logo GPS-nya, ini ada GPS-nya atau bukan. Nah, kalau kita lihat tuh tampilannya seperti ini tuh.
Oke, ya mungkin segitu aja untuk review si HK39 ini. Selanjutnya kita balik ke kamera di depan. Siu. Ya, itu tadi review singkat mengenai si HK39 ini. Dan kalau misalnya ditanya HK39 ini diperuntukkan untuk siapa? Mungkin jawaban gue diperuntukkan buat para cewek-cewek yang tidak suka dengan jam-jam smartwatch yang ukurannya kayak tebel-tebel dan ukurannya tuh gede-gede gitu. Yang ukurannya simpel-simpel kayak gini. Ya gue nggak tahu juga sih ya, cowok tuh ada juga yang suka jam-jam kecil kayak gini atau enggak. Tapi kalau gue pribadi sih kurang suka ya, karena buat penampilan datanya itu nggak terlalu kelihatan lebar gitu, apalagi kalau misalnya buat baca notif itu bakal kepotong untuk tulisannya. Mungkin juga bisa kalian ini kodein ke doi kalian kalau misalkan mau kapelan smartwatchnya nih kayak gini contohnya. Nah ini kalau kalian mau kapelan. Jadi kalau misalkan yang cewek itu pakainya yang kecil, yang kayak gini nih, yang si HK39. Kalau misalkan yang gede ini buat si cowoknya, yang si HK85. Dan buat kalian yang pengen beli HK39 ini, langsung aja klik link deskripsi yang udah gue cantumin di bawah, atau langsung aja kunjungin tokonya MiTimes yang ini nih. Oke, gitu aja dari gua Al. Ciao. Nih, keren sih sebenarnya kalau dikapelin tuh. Kan? Beliin satu buat doi.